darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. Shalom kepada teman-temanku yang ada di Indonesia, terutama kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada. Dan teman-temanku yang ada di Bandung, Alina Tenis Group, teman-temanku yang ada di Bogor, BFF, Best Fellowship Friend. Oh, puji Tuhan. Saat ini saya akan sharing firman Tuhan. Tuhan menaruh hikmat kepada hamba-Mu ini untuk membicarakan bahwa hidup dalam Tuhan, masalah menjadi berkat. Luar biasa saudara. Hanya hidup dalam Tuhan, masalah jadi berkat. Di mana manusia hidup tidak ada masalah. Pasti ada masalah dalam kehidupan kita. Tidak sakit, pasti ada masalah keluarga, anak, mantu, cucu, pekerjaan, usaha, keuangan. Ada masalah dalam kehidupan kita. Bagaimana masalah menjadi berkat bagi kita semua menurut firman Tuhan yang kita akan dengar pada saat ini. Jadi judulnya hidup dalam Tuhan, masalah menjadi berkat. Itu adalah judulnya. Saya mengambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 14. Ayat 1 saya akan bacakan. Dan selanjutnya, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sesuatu ada masanya. Masa itu jangka panjang. Seperti masa jabatan Presiden Jokowi, Presiden Yudhoyono, Bambang Yudhoyono, Presiden Soeharto, ada masanya, masa. Tapi sewaktu-waktu, setiap waktu. Jadi ada perbedaannya. Tapi di bawah kolong langit ini ada masanya, ada waktunya untuk kita di dalam kehidupan kita. Kedua mengatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Semua ada waktunya. Kita lahir ada waktunya. Tanggal sekian lahir ada waktunya. Tanggal 5 Agustus lahir ada waktunya. Saya 16 Februari saya lahir 1944. Ada waktunya saudara. Tapi meninggal juga ada waktunya. Umur berapa? Gweki Anggi meninggal 90 tahun umurnya. Mahathir Muhammad saudara 100 tahun masih sehat, masih bisa jalan. Semua ada waktunya, semua ada masanya. Ini siapa yang menulis ini? Menulis ini adalah anaknya Raja Daud. Siapa Salomo? Yaitu Salomo yang menulis pengkhotbah ini. Siapa itu Salomo? Salomo adalah dari turunan Batseba. Siapa Batseba? Istrinya dari Daud yang merebut dari perwira Uria. Masih bawahannya. Urianya biarkan perang supaya terbunuh. Dan istrinya direbut saudara. Maka itu waktu dia melakukan perzinahan, hamillah. Waktu hamil, Nabi Nathan mengatakan, kamu telah berdosa kepada Tuhan, anakmu akan mati. Walaupun dia puasa segala, tetap upah dosa adalah maut, mati. Dan juga Tuhan mengampuni dosa dia. Kenapa dosanya? Yaitu dosa perzinahan. Sehingga istri-istrinya pun ditiduri oleh orang lain. Itu hukumannya. Tetapi Tuhan tetap mengasihi Daud, orang pilihan Tuhan, hidup dalam Tuhan, dia tetap mengasihi dia. Sehingga waktu dia sudah menikah dengan Batseba dan mengandunglah anak kedua, yaitu namanya Salomo. Dan Salomo diangkat menjadi raja. Kapan dia menulis ini?
Dia minta hikmat kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mengadili umatnya. Supaya dengan bijaksana, supaya dengan adil, supaya dengan benar memutuskan segala sesuatunya. Dia minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan melihat luar biasa ini anak Daud ini. Mintanya cuma hikmat, tidak seperti orang-orang dunia minta yang lain-lain. Tetapi Tuhan tambahkan hikmat itu. Bukan hikmat saja yang dia berikan, tetapi kekayaan dia berikan. Kemuliaan dia berikan kepada anaknya Daud, yaitu Salomo, saudara. Dan dia tulis dengan hikmatnya, dia nulis. Kidung Agung dia yang menulis mengenai cinta kasih sayang. Setelah dia nulis juga Amsal, saudara. Amsal dia yang menulis, saudara. Dengan hikmat yang luar biasa. Besi menajamkan besi. Amsal 17 ayat 17. Hati yang gembira adalah obat. Amsal 17 ayat 22. Bayangkan. Ada jalan lurus, dianggapnya, disangkanya lurus, ujungnya maut. Amsal 14 ayat 12. Bayangkan aja. Itu semua ditulis oleh siapa? Oleh Salomo, saudara, yang penuh hikmatnya. Tetapi waktu itu setelah dia hidup hampir waktu tua, inilah dia menulis pengkhotbah waktu dia masa tuanya. Kenapa dia masa tuanya? Karena dia menikmati semua dalam kehidupannya dan dia kecewa. Dan dia menulis ayat 3 mengatakan, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Tadi saya akan ayat 3 mengatakan, ayat 2 mengatakan bahwa ada waktu untuk membunuh. Membunuh ini artinya, bahasa aslinya adalah membangun. Membangun, build up. Membangun di atas. Membangun di atas fondasi. Berarti tubuh kita ini bangunan Allah, saudara. Kita harus membunuh karakter-karakter yang jahat di dalam kehidupan kita. Akhlak yang jahat, sikap tindak tanduk yang jahat, kita harus bunuh, saudara. Ada waktunya sembuh di dalam Tuhan. Ada keajaiban, ada mujizat, yang sakit bisa disembuhkan. Itulah. Dan merombak. Ada waktunya merombak. Kita manusia ini perlu dirombak karena penuh dengan dosa. Sehingga kita dibangun kembali menjadi ciptaan baru oleh Tuhan sendiri. Terus dia tulis juga, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Dia melihat bahwa di dalam kehidupan manusia ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa, ada waktunya meratap, ada waktunya menari, ada waktunya membuang batu, ada waktunya mengumpulkan batu, ada waktunya untuk mencari, ada waktunya untuk membiarkan, mencari. Tetapi ada waktunya juga untuk membiarkan, saudara. Ada waktunya untuk merobek, ada waktunya untuk menjahitnya. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktunya untuk berbicara. Ada waktunya untuk mengasihi, ada waktunya untuk membenci. Ada waktunya berperang, ada waktunya untuk damai sejahtera. Jadi dia melihat di dalam dunia ini, setelah dia mengalami dari muda sampai tua, dia mengalami gejolak-gejolak di dalam kehidupan manusia. Mau anak Tuhan, bukan anak Tuhan, terjadi di dalam kehidupan masalah-masalah demi masalah. Dia katakan demikian, bahwa hidup itu percuma. Orang pintar, orang bodoh, sama saja mati juga akhirnya. Orang kaya, orang miskin, sama juga mati akhirnya. Karena dia merasakan, dia sudah menikmati kehidupannya. Manusia mencari tahta, harta, dan wanita. Biasanya tujuan semua orang ke sana.
tetapi dia sudah mendapatkannya semuanya. Dia sudah menikmati dalam kehidupannya. Dia sudah punya segala-galanya. Waktu tuanya dia rasa hidup itu sia-sia. Semua ujung-ujungnya adalah kematian. Dia katakan, pagi bangun, siang bekerja, malam tidur, terus bergulir. Demikian juga dari kita remaja, waktu kita taman kanak-kanak, waktu kita SD, waktu kita SMP, waktu kita SMA, SMU, waktu kita universitas, dan waktu setelah itu kita bekerja. Udah bekerja, kita menikah, berumah tangga. Udah berumah tangga, punya anak lagi, punya anak besar lagi. Udah anak besar, membesarkan anak sama siklusnya sama juga. Dari taman kanak-kanak sampai universitas sampai besar, anaknya besar dan bapaknya sudah tua. Bapaknya sudah tua, kakek meninggal, dia menjadi kakek. Cucunya udah dewasa dan terus bertumbuh jadi bapak, jadi kakek, dan juga meninggal juga. Semua akhirnya meninggal juga. Dia katakan matahari setiap hari muncul, saudara. Kalau kita di Indonesia, matahari muncul pagi-pagi, siang, dan malam. Gulir terus. Mereka tidak ada perubahan. Hidup tidak perubahan. Yang berubah adalah manusianya yang hidup di dunia ini. Karena bisa jadi tua dan meninggal dunia. Itulah yang mengecewakan dari Salomo. Sehingga dia hidupnya mulai jauh dari Tuhan. Mulai dia melenceng dari Tuhan. Mulai menjauhkan ajaran-ajaran dari Tuhan. Walaupun waktu Daud mau meninggal, sudah wanti-wanti untuk mengingatkan dia. Jika engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan hidupmu menurut jalan yang ditujukan kepadamu, dan engkau melakukannya dengan benar di mataku, dan tetap melakukan ketetapan dan perintah daripadaku, aku akan menyertai engkau. 1 Raja-Raja 11 ayat 38. Aku akan menyertai engkau asal mengikuti perintah Tuhan. Tapi dia sudah melenceng. Apa yang dilarang dia lakukan. Allah tidak senang bahwa dia itu mempunyai istri-istri orang-orang dari Kanaan. Allah mengatakan, jangan bergaul dengan orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Yebus. Jangan bergaul dengan mereka. Bahkan ini dia mengambil istri-istri dari orang Het, orang Hewi. Dia menikah dengan mereka. Sehingga dalam kehidupannya terjadi pengaruh di dalam kehidupan, di dalam kepercayaannya, di dalam Tuhan. Dia berubah 180 derajat. Mulai perubahan. Dia mendirikan tempat untuk korban untuk siapa? Yaitu Dewi Asitoret dari Sidon. Kepercayaan Sidon. Dia mulai membangun tempat korban untuk mereka. Apalagi Milkom, saudara, kepercayaan orang Amon, yaitu dewa kejijikan orang Amon. Dia pun mulai terpengaruh dan mendirikan untuk korban-korban mereka. Dan juga dewa Kamos, allahnya orang Moab, saudara. Itulah semua mereka lakukan. Terpengaruh dari Tuhan, mulai disingkirkan di dalam kehidupan dia. Mulai disingkirkan, saudara. Sehingga waktu dia meninggal, pecahlah pimpinan dari Raja Israel itu pecah. Israel terbagi dari satu suku. Tuhan masih mengingat kepada Daud. Tuhan berikan satu suku, satu kerajaan dari Yehuda, yaitu di selatan.
Yang 10-nya kerajaan utara yang dikuasai oleh Yerobeam. Yang di selatan dikuasai oleh anaknya Rehabim anak Salomo. Yerobeam itu adalah wakil dari dia waktu zaman dia. Karena tangkasnya, pinternya diangkatlah, tetapi dia memberontak. Tapi dia lari ke Mesir. Tetapi ada nabi akhir mengatakan, tenang, Tuhan memberikan kepada kamu 10 suku untuk dipimpin. Dan itu menjadi kenyataan. Sehingga Yerobeam menguasai 10 suku. Dan Rehabim hanya 1 suku saja. Bayangkan aja. Ingat baik-baik. Tuhan itu luar biasa. Jangan mempermainkan Tuhan dalam kehidupan kita. Di ayat 12 mengatakan, 13 mengatakan demikian. Suka-suka kita, kesenangan kita, menikmati kesenangan kita, dan makan, minum, dan menikmati kesenangan kita, itu semuanya adalah pemberian Tuhan. Tanpa pemberian Tuhan tidak mungkin kita bisa menikmati hidup. Karena ada ayat firman Tuhan Pengkhotbah 6 ayat 2 mengatakan, Allah mengaruniakan kepada seseorang kekayaan. Kekayaan dikaruniakan kepada dia. Harta benda diserahkan kepada dia. Kemuliaan diserahkan kepada dia. Dia itu kaya luar biasa. Tapi sayang, Tuhan tidak mengaruniakan dia hak untuk menikmati hidup. Banyak orang-orang yang demikian. Mereka punya duit, tapi mereka takut menggunakannya. Mereka tidak bisa menikmati hidup. Ada baju, dia senang sekali, tapi harganya mahal. Dia tidak berani beli. Orang lain senang juga, tapi orang lain tidak punya duit untuk beli. Dia tidak beli. Orang kaya punya duit banyak, berkelimpahan, tidak berani membeli. Sama dengan tidak punya duit, saudara. Saya punya teman hamba Tuhan, dia katakan, kalau aku punya duit, Tuhan mencukupi saya naik pesawat, saya tidak akan di ekonomi, saya akan di business class. Dan saya percaya, karena saya seumur hidup tidak akan meninggalkan pelayanan saya. Dan hidup saya percaya sampai 120 tahun. Semuanya itu Tuhan yang ngatur, saudara. Jangan kita yang ngatur semuanya. Semuanya ada kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan. Itu yang paling baik, waktunya Tuhan, saudara. Bukan waktunya kita yang paling baik, saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita ada masalah, saudara. Pasti ada masalah. Kalau kita membaca firman Tuhan, ada masalah. Abraham yang dicintai Tuhan, yang disayangi Tuhan, ada masalah, tidak punya anak, saudara. Waktu umur 90 tahun, 100 tahun, baru Tuhan kasih anak, saudara. Bayangkan aja, menunggu 25 tahun. Tapi itu kairosnya Tuhan, Tuhan berikan anaknya, yaitu Iskak diberikan kepadanya. Masalah, tapi nunggu dengan lama, tapi dengan sabarnya, kairosnya Tuhan datang, dan dia punya anak Ishak. Dan Ishak diberkati Tuhan luar biasa. Saudara masih ingat Hana dan Penina? Hana ini tidak punya anak, Penina ini punya anak. Dia sekarang menyakitin hati Hana, setiap ketemu menyakiti hati. Karena Hana tidak punya anak. Karena Penina punya anak, saudara. Dia nangis setiap waktu dia nangis. Ada satu hari dia di Silo. Dia pergi ke bait Allah. Di situ adalah Imam Eli. Dia di situ berdoa seperti orang-orang mabuk, saudara. Berdoa lama-lama, nangis dan bernasar kepada Tuhan bahwa kalau dia diberikan anak, dia akan menyerahkan anaknya untuk Tuhan, saudara. Waktu itu Imam Eli mengatakan, "Hei kamu
pemudi, janganlah mabuk. Dia katakan, aku tidak mabuk. Saking sedihnya aku ini berdoa kepada Tuhan. Imam Eli mengatakan, pergilah, selamatlah. Dan apa yang engkau minta, Tuhan akan mengabulkannya. Itulah bicara Imam Eli. Dan betul Tuhan. Kairos Tuhan datang. Waktu Tuhan yang paling baik itu datang. Apa? Hana hamil, saudara. Dan melahirkan anak namanya Samuel, saudara. Yang menjadi nabi luar biasa dipakai Tuhan. Maka masalah menjadi berkat. Kalau ada di dalam Tuhan, masalah menjadi berkat. Yakub, saudara. Dia bekerja di Laban, saudara. Dia menginginkan kepada calon istrinya adalah Rahel. Dia bekerja 7 tahun. Sampai 7 tahun dia dinikahi oleh Laban. Dengan siapa? Dengan kakaknya Lea. Laban mengatakan, kamu kerja lagi 7 tahun, aku akan kasihkan Rahel kepadamu. Akhirnya dia bekerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, Tuhan. Tapi Rahel sudah menjadi istri Yakub. Mandul, saudara. Luar biasa, enggak? Mandul, saudara. Sehingga dia bergumul, Rahel bergumul. Tuhan bukakan kandungan. Kairos Tuhan turun. Yang melahirkan Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf yang menyelamatkan seluruh keluarganya dari Yakub, saudara. Karena dia menjadi penguasa di Mesir, orang kedua dari Mesir selain Firaun. Dia menolong semua keluarganya. Bukan menolong keluarganya, dia menyelamatkan seluruh dunia dengan pangan yang ada di Mesir, saudara. Orang yang luar biasa. Masalah menjadi berkat bagi dia, Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan. Saya mendengarkan ada satu orang wanita bersaksi, saudara. Dia tabrakan dengan truk, saudara. Truk! Mobilnya masuk di dalam truk itu. Harusnya mati semuanya. Tetapi dia masih hidup dan percaya bahwa itu Tuhan yang menyelamatkan. Dia bisa bersaksi. Dia kasih lihat mobilnya yang hancur. Luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya punya family. Waktu saya mendengar family saya hari Rabu yang lalu, saudara, bahwa family saya ini yang masih saudara istri saya masuk ke rumah sakit, saudara. Kenapa? Jantung dia jatuh merosot di tempat tidur dan tidak ingatkan diri. Dia mau bawa ke rumah sakit Tebet. Di Tebet tidak ada peralatan yang canggih, sehingga diusulkan kepada rumah sakit yang lainnya. Dia telepon kepada hampir 20 rumah sakit, tidak menerimanya karena keadaannya krisis sekali, tinggal 20% saja, saudara. Tapi puji Tuhan, ada satu rumah sakit yang menerima dia, saudara. Dan saya waktu itu dengan istri mendengar, langsung kita berdoa, menangis di kaki Tuhan. Dan malamnya kita sama-sama juga berdoa, Tuhan. Puji Tuhan, Kamis mulai membaik. Tadinya, saudara, jantungnya, detaknya 0, saudara. Udah mati, saudara, 0, saudara. Tapi doa benar besar sekali kuasanya. Dia mulai bernapas lagi hari Kamis, Jumat. Sabtu saya mengunjungi ke sana, sudah pulih kembali, dan Minggu sudah pulang. Luar biasa. Karena apa? Kairosnya Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan. Kalau engkau hidup dalam Tuhan, segala penyakit bisa disembuhkan, saudara. Engkau tidak akan mati. Tabrakan tidak akan mati. Sakit penyakit tidak akan mati. Karena belum waktunya. Karena waktu Tuhan adalah, firman Tuhan mengatakan, 70, 80 tahun. Kelebihannya itu adalah bonus, saudara. Kita ini orang-orang yang diberi bonus kehidupan kita. Asal kita berguna di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan inginkan kepada kita dalam kehidupan kita. Di ayat 11, segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati kita. Ada kekekalan di dalam
hati kita untuk apa? Supaya kita ingat mengenai hidup yang kekal itu harus kekudusan dalam kehidupan kita, harus memuliakan Allah dalam kehidupan kita, dan kita harus mengikuti perintahnya. Perintahnya yang mana, saudara? Pergilah, jadikanlah mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku akan menyertaimu selama-lamanya. Inilah, bukankah tadi saya sudah bicarakan, kalau engkau mengikuti perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, Tuhan akan menyertai engkau. Luar biasa, saudara. Mulailah hidup benar dalam kehidupan kita, sehingga apapun masalah dalam kehidupan kita, engkau akan meninggal 70, 80 tahun. Bahkan engkau bisa hidup 100 atau 120 tahun. Seperti hamba Tuhan yang tadi saya katakan. Dia katakan, aku melayani Tuhan, aku mengikuti perintah Tuhan, aku tunduk kepada Tuhan, aku setia kepada Tuhan, aku benar kepada Tuhan, aku jujur kepada Tuhan seperti Daud adanya. Sehingga apa yang kita minta pasti terlaksana. Yesaya 45 ayat 7 mengatakan, terang Tuhan yang jadikan, gelap Tuhan yang jadikan, mujur dan malang, itu semuanya Tuhan yang jadikan. Maka itu jangan frustasi ada masalah dalam kehidupan kita, karena itu adalah Tuhan yang menjadikan kita. Pengkhotbah 7 ayat 14 mengatakan, mujur dan malang, itu semua aku yang jadikan. Kalau kita sudah mengetahui firman Tuhan ini, maka masalah datang dalam kehidupan kita, tenang saja. Karena kita tahu dari Yakobus 1 ayat 2 dan 4 mengatakan, berbahagialah kalau engkau menerima pencobaan-pencobaan, ujian-ujianmu, karena imanmu, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan buah yang matang. Buah yang matang supaya engkau sempurna dan tidak kekurangan suatu, sempurna, utuh, dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan ada tujuan untuk menyempurnakan kita dengan masalah-masalah, sehingga kita tenang menghadapi masalah, karena tahu ini adalah ujian dari Tuhan. Kita tenang, kita bahagia menghadapi masalah, kita bahagia karena masalah, tantangan, pergumulan, semua Tuhan tahu. Tuhan membela kita, Tuhan ada di pihak kita. Kita dapat mengatasi. Kalau orang dibantu, kenapa aku tidak? Pasti, saudara, kita hidup yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka itu, saudara, hiduplah dalam waktu yang singkat ini. Berikanlah hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita hidup sukacita, makan, minum, dan menikmati. Dan kita bisa menikmati Tuhan. Ada orang yang tidak bisa menikmati, kita bisa menikmati, bisa tidur nyenyak, bisa tenang dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan beserta kita. Hidup dalam Tuhan, masalah menjadi berkat bagi kita semuanya. Mulai dari hidup benar, Yesus Kristus hidup 3 tahun saja, saudara. Dunia gempar, saudara. Sampai saat ini Yesus Kristus masih ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Bahkan setengah dari bumi ini, orang-orang yang ada di bumi ini, bangsa-bangsa yang ada di bumi ini, suku-suku bangsa yang ada di bumi ini, lebih dari 50% penduduk bumi sudah percaya kepada Tuhan, saudara. Ingat baik-baik, gunakanlah waktu yang singkat, waktu umur kita di dunia ini, melakukan untuk Tuhan, yaitu untuk hidup benar, hidup jujur, hidup memuliakan Tuhan, hidup setia. Perlihatkanlah kehidupan kita kepada orang-orang sekitar kita, sehingga mereka mencontohi kita dan mereka percaya Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, yang patut disembah oleh seluruh bangsa atau suku di dalam dunia ini. Saudara tahu mengenai Daniel Alexander, saudara. Daniel Alexander mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia melayani di Nabire dan di Papua, di Irian Jaya,
40 tahun saudara melayani Tuhan. Dia mendirikan sekolah gratis, saudara. Yayasan kesehatan, saudara. Luar biasa, membangun sekolah gratis, saudara. 40 tahun bergunalah. Tuhan berguna. Walaupun Yesus 3 tahun, tapi dia memberkati banyak-banyak orang. Berapapun usiamu pada saat ini, jadilah berkat mumpung engkau bisa memberkati orang dengan apa yang ada padamu. Karena kekayaan tidak bisa dibawa mati, saudara. Jadi bantulah orang, membahagiakan orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, memperhatikan orang lain. Saudara, itu adalah kebahagiaan orang-orang percaya. Maka mulai saat ini, hiduplah untuk orang-orang lain yang Tuhan pentingkan supaya mereka mengenal siapa yang menolong kita dalam kehidupan. Mereka setiap orang berlutut menyembah Tuhan yang kita sembah. Luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Seperti biasanya, sebulan sekali kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Angkatlah roti ini. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, amat baik, dan sangat baik. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Hidup di dalam Tuhan. Masalah menjadi berkat bagi kami orang percaya. Kayak kita tidak akan mati umur 20, 30, 40. Karena firman Tuhan mengatakan 70, 80 tahun, bahkan lebih dari itu. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami akan masuk dalam persekutuan yang indah Tuhan. Untuk merayakan kematian, kebangkitan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan. Akan masuk dalam persekutuan yang indah dengan Engkau. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita memakannya bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkanlah anggur. Dan letakkanlah anggur ini di atas kepalamu. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipercayai oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya dan meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapkanlah syukur dan terima kasih dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Tiada kuasa dari manapun akan mengganggu kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami masalah apapun juga kami percaya Tuhan. Itu kami dapat mengatasi karena kami bukan sendirian. Kami bersama-sama dengan Engkau, siapa lawan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Promise keep light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep